Ya, halo teman-teman, ketemu kembali di channel kita hari ini dan kita terus update info terbaru mengenai Finerwork ya teman-teman. Nah, kali ini mungkin banyak sekali teman-teman yang lagi lihat YouTube ya, lihat informasi di media sosial bahwasannya ada yang mengatakan Finerwork itu dalam kondisi yang hari ini belum menentukan sikap, ataupun yang mengatakan bahwa scam seperti itu ya, ataupun ya mungkin ini bisnis yang coba-coba dan abal-abal atau gimana. Nah, itu hak Anda ya untuk menilai bahwasanya Fai ini ke depan bagaimana. Ya, kalau memang ini merasa halusinasi atau ini hoax atau scam, silakan yang sudah mendownload ya aplikasi ini ya di uninstall saja ya, atau hapus saja dari handphone kita. Tapi teman-teman, kita hari ini banyak berita terupdate ya. Nah, khususnya dari China. Nah, di China itu ketika negara itu dilarang ya melakukan penambangan ataupun menggunakan mata uang kripto, ternyata Fai ini itu sangat antusias sekali ya warga China ya, atau negara China itu untuk lebih membesarkan dan mengembangkan bisnis CoinFi ini teman-teman. Nah, ini terlihat dari video yang Anda saksikan teman-teman. Nah, jadi banyak orang mengatakan Fi ini tidak akan murah tentunya ya ke depannya dan akan sangat berguna di masa depan. Nilai Pi itu teman-teman tercermin dalam banyak hal. Beberapa teman berpikir bahwa Fi awalnya ini bisa sangat rendah karena jumlah Fi sangat besar dibandingkan dengan konvensional lainnya. Tetapi dengan jenis yang sama, secara umum menurut saya semakin tinggi total volume di bidang ini, maka akan semakin rendah nilai secara proporsional. Ini adalah perhitungan yang berasal dari tidak memahami Fi sendiri dan dari pemikiran yang sederhana. Namun, pioner dengan simpati tinggi kepada Fi tidak berpikir demikian. Karena apa? Karena mekanisme rilis berpikir saat ini ya, ini tidak jelas. Nah, kelompok pengguna DeFi itu tersendiri ya adalah yang terbesar di dunia. Nah, karena apa? Kita melihat teman-teman hari ini banyak sekali koin-koin yang merah dalam market, koin-koin yang turun harga dalam market. Kita tidak tahu apakah ini sebuah intrik ya, sebuah mekanisme yang akan dibuat Nicholas karena dialah orang-orang yang memang betul-betul berpendidikan dalam sistem kripto. Nah, ini kita tidak tahu. Makanya ketidaktahuan kita ini jangan menjustis bahwa Nicholas ini membuat bisnis yang abal-abal teman-teman ya. Nah, namun pioner dengan simpati yang sangat tinggi ya, itu jelasnya kelompok pengguna DeFi ini adalah yang terbesar di dunia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kesadaran dari Fi sendiri itu sangat cukup ya terdesentralisasi. Nah, jadi kesadaran yang sangat tinggi ya dan tech yang mendasari hinologi ada di sana teman-teman. Nah, Fi harus mencapai ketinggian yang sangat tinggi setelah jaringan utama. Nah, artinya dia harus mempunyai nilai yang lebih tinggi dari ya produk-produk kripto yang terdahulu seperti itu. Tapi ini dipikir akan menjadi nilai menengah dan tidak cukup tinggi untuk mengancam bisnis. Nah, tentu tidak akan murah karena Fi akan sangat berguna di masa depan. Nah, jadi manajer Fi sendiri itu tidak akan terlalu rendah lah seperti itu. Nah, karena apa? Karena ini ya kita lihat rekap ya singkat tentang apa yang tersedia di masa depan dan beberapa yang kita semua tahu. Contoh yang pertama yaitu tentang barter teman-teman. Saya ingin mengatakan ya bahwa ya lebih banyak tentang Fi ini. Fi saat ini memiliki beragam mal-iko mal-iko. Pada dasarnya semua wilayah dibangun. Nah, dari itulah ada lebih dari selusin mal barter di daerah Tiongkok. Nah, di Tiongkok ini luar biasa sekali teman-teman. Kalau di sana di luar negeri ya itu antusias, kenapa kita mesti di sini pesimis gitu ya? Ada ratusan perusahaan besar dan kecil barter mall di negara itu juga. Nah, ini masih belum lagi jaringan utama dan akan ada lagi ke depannya. Kemudian dunia metaverse dan Facebook teman-teman. Salah satu konsep terpanas akhir-akhir ini juga telah berganti nama ya. Facebook berganti nama menjadi metaverse. Nah, alam semesta meta adalah alam maya yang melampaui kenyataan. Ya, mari kita bayangkan. Pertama, kita mengenakan headset, kacamata,
antarmuka, otak komputer, dan kemudian peralatan lainnya, dan kemudian kesadaran kita ditularkan ke dunia maya. Di dunia maya ini kita bisa menyesuaikan gambar, tinggi, tipe tubuh, dan penampilan kita. Nah, Anda akan merasa seperti Anda berada di dalamnya. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman semuanya hampir identik dengan dunia nyata. Di dunia nyata ini teman-teman, kita dapat melakukan berbagai jenis aktivitas, termasuk santai, hiburan, permainan, belanja, makan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan dilakukan sebuah bisnis ya. Anda juga bisa bekerja, bernegosiasi bisnis, bermain, dan bahkan melakukan hal-hal yang tidak dicapai di dunia nyata. Anda dapat terbang, ya, teleportasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah area yang akan tercakup dalam ekologi Fi Network di masa depan. Bahkan Anda sekarang siap untuk memulai Fi dengan Eco. Kemudian yang ketiga ada NV ya, NFTs ya, atau MFTIs. Nah, tidak perlu dibicarakan lagi. Ini dunia metaverse dan MFT ini terhubung secara erat. Kemudian ada permainan kesejahteraan publik teman-teman. Nah, jadi ini merasa bahwa nilai Pi ini tidak akan turun. Beberapa orang sudah menilai bahwa Pi ini sudah berebut ya di nilai marketnya. Ya, mungkin di data flow ya, itu juga ada nilainya. Kemudian mungkin di Binance nanti juga akan ada nilainya. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang sangat berat yang ketika akan dilalui. Makanya tidak terlalu terburu-buru menurut Nicholas untuk melakukan KYC. Karena kedepannya akan ada program-program yang lebih besar lagi. Nah, kalau di Indonesia biasa ya, kita itu merasa nah ini molor-molor, mundur-mundur itu biasa gitu. Karena apa? Karena mungkin informasi yang jarang kita temui dan kita dapatkan dari core team sendiri, ataupun dari informasi-informasi yang mungkin belum berseliweran lah ya, belum erat, ataupun dari moderator yang dapat kita sampaikan. Karena apa? Karena ini bisnis dunia teman-teman ya. Jadi kita tahu bahwa Bitcoin turun ya, kemudian Ethereum turun, dan kemudian semua crypto market turun. Nah, kita tidak tahu apakah ini spekulasi dari seorang Nicholas yang dulunya adalah pemilik Bitcoin. Nah, jadi teman-teman tetap semangat dan jangan lupa untuk klik petirnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.